Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari ini rencana mau masak nasi sele atau nasi ketela, makanan tradisional sederhana yang udah lama dikenal di banyak daerah. Kalau di Bali sebutannya nasi sele. Pertama seperti biasa, kalau berasnya udah dicuci bersih, bisa masukkan di panci untuk dimasak. Halo Boni. Halo Bodi. Untuk takaran airnya agak lebih banyak daripada masak nasi biasanya. Sambil diaduk sesekali, nasinya aku tinggal untuk motong-motong ubi. Sambil aku mau pastiin sesekali nanti aku akan balik untuk aduk-aduk supaya dia matang merata dan bagian bawahnya itu nggak gosong. Itu penting banget. Untuk ubi bisa pakai ubi TB yang kulitnya ungu, isinya putih. Tapi sebenarnya bisa pakai ubi apa aja yang kita suka, kuning, ungu, atau putih. Tapi jujur kalau yang ungu aku belum pernah coba. Mungkin next aku akan bikin nasi sele dengan ubi ungu. Yang penting potongan ubinya jangan terlalu besar supaya nanti cepat matang waktu dikukus bareng nasi. Karena nasinya kan udah setengah jalan tuh, jadi biar matangnya bareng. Nasi sele atau nasi ketela ini dulunya dibuat oleh orang-orang di desa sebagai makanan pengganti nasi putih waktu zaman susah katanya. Selain karena ubi mudah didapat di kebun, rasanya juga lebih manis dan mengenyangkan. Dan yang jelas lebih ekonomis alias lebih hemat. Zaman dulu ini jadi simbol kesederhanaan. Tapi sekarang kayaknya justru banyak yang mulai cari lagi resep-resep seperti ini karena lebih sehat dan hemat. Menurut kalian? Nah, kalau air dalam nasi udah mulai menyusut, kita diamkan sebentar sambil panaskan dandang kukusan. Kemudian nasinya bisa dikukus bareng sama potongan ubi sampai matang sempurna. Pastikan dia matang dengan sempurna. Wangi nasinya hasilnya nanti berpadu dengan aroma manis ubi, rasanya tuh bikin nostalgia ke masa kecil, makan nasi sele. Kali ini aku masaknya lumayan banyak, sekalian untuk beberapa hari ke depan. Biasanya setelah matang aku biarkan dulu di suhu ruang, baru simpan di kulkas. Nah, kalau mau makan tinggal diangetin seperlunya. Rasanya tetap enak, malah kadang lebih pulen. Kami mulai terbiasa masak begini sejak rice cooker di rumah udah nggak layak pakai. Jadi bawahnya rice cooker tuh udah banyak goresan-goresan gitu loh. Jadi aku nggak mau pakai lagi. Sekarang lebih sering masak manual pakai panci dan kukusan. Ternyata selain lebih awet, maksudnya dia nggak cepet basi, rasanya juga beda. Ada aroma khas nasi kukus yang lebih wangi dan alami. Aku masaknya pakai serai dan daun salam juga. Ini opsional, bisa pakai daun pandan yang kita suka. Untuk teman-teman yang sibuk kerja tapi pengen makan masakan rumahan, cara ini bisa dicoba ya. Bisa buat nasi biasa, nasi uduk, atau nasi sele seperti ini. Sekali masak untuk stok beberapa hari, tetap praktis dan lebih menyehatkan. Teman Dapur Dina ada dari berbagai daerah. Kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana? Bisa tulis di kolom komentar, aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya. Hari ini aku mau menyapa Janet di Manado, Ira di England, Fitri Nayaka dari Parung Bogor, dan Laura Lee dari Singapura. Terima kasih. Oh iya, tadi pagi suamiku menanam sampah organik. Jadi limbah dapur, kulit buah, bonggol jagung, sayur-sayuran, pokoknya semua selain kertas dan plastik kami tanam di halaman. Ini dilakukan beberapa hari sekali aja, jadi nggak tiap hari. Dulu sering banget digali sama tikus, mungkin karena kurang dalam gitu ya. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi sejak dicampur dengan abu bekas bakaran. Halamannya di sini lumayan luas, jadi bisa pindah-pindah tanamnya. Tahu-tahu tanahnya jadi subur aja kalau udah ditutup seperti ini, dan kayaknya suamiku tahu di videoin, jadi dia sedikit bergaya. Boleh lah. Lanjut kembali ke dapur. Menurutku nasi sele itu paling cocok dengan ikan pindang dan sambal bongkot. Tapi kali ini skip aja dulu, aku mau bikin sayur lodeh aja yang praktis. Tadi maunya pakai kulit melinjo kesukaan suamiku, tapi nggak nemu di pasar, jadi pakai sayuran yang ada aja. Haluskan bumbu kecuali laos, terus ditumis. Sayur lodeh ini juga solusi untuk masak praktis. Dia enak kalau dibesokin. Jadi aku bikinnya agak banyak.
Cuaca beberapa hari ini lebih sering mendung, gerimis, dan hujan. Emang udah masuk musim hujan sih ya. Jadi enak banget pilihan masakan berkuah seperti ini. Untuk sayur lodeh aku suka tambahin terasi biar dia lebih sedap dan mantap. Tapi sesuai selera aja sih, masak itu bebas. Kuahnya juga bisa pakai kaldu ayam atau air aja dikasih kaldu bubuk pun jadi. Gampang banget, semua bahan tinggal dimasukin, aduk-aduk bentar, kalau kurang kuah bisa ditambahin. Nah, terongnya dipotong terakhir pas mau dimasukin. Kalau santan sih opsional, karena tanpa santan pun udah mantap. Akhirnya beres juga, nasi sele lumayan banyak, lodehnya melimpah, tinggal bikin sambal aja biar makin melimpah. Kegiatan sore, suamiku pindahin tanaman hias ini, Adam dan Hawa, atau nama Inggrisnya Purple Heart. Cantik banget, daunnya itu ungu, bunganya itu warnanya pink. Akarnya tuh udah kayak kemana-mana, jadi kita pindahin supaya dia lega, kayak gitu, bisa tumbuh dengan bahagia. Ini cuma tinggal dipotel, ditancap gitu, dia bisa tumbuh. Minim perawatan, disiram beberapa hari sekali aja dia kuat, dan dia tuh suka matahari. Jadi kita taruh di halaman depan. Salah satu kebiasaan kami siram-siram tanaman pakai air beras yang udah kecut. Jadi ini tuh udah beberapa hari sengaja didiamkan biar dia baunya tuh agak kecut gitu. Terus ditambahin juga sama kulit bawang, sama seduhan teh, daun-daun teh kayak gitu. Harapannya supaya dia tanahnya subur. Ini masaknya banyak sekali, bisa untuk 3 hari kita bertiga. Enak banget, ada wangi serai dan daun salamnya. Cobain dikit aja karena aku mau makan sama suamiku juga. Ini tapi kan harus dicobain ya. Sederhana banget. Kalau ada kulit melinjo, aku pernah bikin pakai kulit melinjo yang komplit gitu ya, silahkan. Tapi kalau nggak ada ya seadanya gini aja udah ngelawuhi banget. Cobain ya, nasi selenya dulu. Nasi sele ini sebenarnya idealnya tuh makannya pakai pindang, pakai sambal bongkot. Wah. Tapi cobain gini aja dulu tanpa apa-apa. Jis nih. Wow. Enak banget. Legit. Akhirnya pulen. Kayak kuah ini. Wow, enak banget. Wow, ini tanpa santan pun udah enak. Panas. Enak. Enak banget. Ini harus dicoba. Makasih.